Baik anakku. Lalu aku tanya, kemana engkau akan pergi? Engkau juga menjawab, aku tidak tahu, Bante. Mengapa engkau menjawab begitu? Pesakara itu, gadis itu mengatakan, saya mengerti, Bante. Bante bertanya, kemana engkau akan pergi setelah kematian ini? Oleh karena itu aku menjawab, aku tidak tahu, Bante. Kemana aku akan pergi setelah kematian ini? Tetapi waktu saya tanya anakku, mengapa engkau menjawab begitu? Apakah engkau tidak tahu? Engkau justru menjawab, justru itulah, Bante, yang aku tahu. Apa artinya? Pesakara itu mengatakan, saya mengerti. Bante bertanya, anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian? Apakah engkau tidak tahu bahwa mati itu pasti? Justru itulah yang aku paling tahu, bahwa hidup ini pasti berakhir dengan kematian. Itu yang paling aku tahu. Dari mana aku datang sebelum menjadi Panyawaro, aku tidak tahu. Kemana aku pergi setelah kematian, aku tidak tahu. Apakah engkau tidak tahu bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian? Justru itu yang paling aku tahu. Kematian adalah pasti, maranang niatang. Ibu, bapak, dan saudara, cerita ini sesungguhnya banyak artinya. Tetapi saya akan mengambil arti yang sederhana saja. Apakah yang ingin saya angkat dari cerita itu malam hari ini? Demikianlah kehidupan kita. Kematian akan datang setiap saat. Tidak harus menunggu kita menjadi tua lebih dahulu. Siapa tahu nanti malam, esok, atau lusa, kematian memanggil kita untuk menyelesaikan kehidupan yang sekarang. Lalu kemana, Bante, nanti setelah kematian terjadi? Aku tidak tahu. Jadi nanti kalau Mr. Po tanya pada saudara, jangan dijawab begitu. Siapa namanya? Heru. Heru, dari mana kamu? Aku tidak tahu. Lalu mau kemana? Kamu mau kemana hari ini? Aku tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Itulah yang aku tahu. Betapa singkatnya kehidupan ini, ibu, bapak, dan saudara. Kematian pasti datang. Dan kematian datang setiap saat. Di dalam khotbah Sang Buddha yang lain, beliau mengatakan, tidak ada tawar-menawar dengan kematian. Kojanya maranang suwe. Kalau marana itu mati, itu datang. Mungkin kata bahasa Indonesia merana itu dari bahasa Pali marana. Tapi bahasa Pali, bahasa Sanskerta marana itu artinya kematian, bukan kesedihan atau kesusahan saja, kematian. Kojanya maranang suwe. Kematian datang setiap saat dan nahino sanggarantena. Tidak bisa kita menawar kematian. Nanti dulu, cita-cita belum tercapai. Anak-anak belum, orang Jawa mengatakan mentas ya. Anak-anak belum dewasa, belum menikah. Nanti kalau anak-anak sudah menikah, nanti dulu saya ingin lihat cucu yang lahir. Tidak bisa ditawar. Kematian datang setiap saat. Dan kematian itu adalah yang pasti. Pasti akan datang dalam kehidupan ini. Tetapi kan kita dilahirkan kembali, Bante. Iya. Kematian bukan akhir dari proses kehidupan. Tetapi di mana kita dilahirkan kembali belum tentu. Kita akan dilahirkan kembali sebagai makhluk manusia. Mungkin kita dilahirkan kembali di alam lain yang tidak menguntungkan, yang kondisinya tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, seperti makhluk manusia.
Kalau kepercayaan lain mengatakan manusia itu kan nggak berarti toh, seperti debu kecil. Oh tidak, dalam pandangan Buddhis berbeda. Manusialah mempunyai makhluk yang mempunyai kesempatan emas untuk berkembang, untuk maju. Para Buddha mencapai kebuddhaannya sebagai manusia, tidak sebagai dewa. Tetapi setelah kematian belum tentu kita akan dilahirkan kembali menjadi manusia. Oleh karena itu gunakanlah kesempatan ini, maknai kehidupan ini dengan baik, supaya kehidupan ini berarti. Tetapi bagaimana Bante memberikan makna, memberikan manfaat supaya kehidupan ini berarti? Sebetulnya jawabnya tidak sulit. Hanya tidak cukup dengan wacana. Tidak cukup dengan pengertian yang kita punyai lalu hidup ini menjadi hidup yang bermakna, yang berarti. Tidak. Kalau saudara mengharapkan kehidupan saudara itu berarti, bermakna, jangan self-center. Apa artinya self-center? Hanya berpikir aku, diriku, aku, kesenanganku, manfaat untukku. Self-center, egosentris, aku sentris. Pada saat saudara memulai dengan aku, tidak banyak manfaat kehidupan saudara pada kehidupan yang sekarang ini. Semakin Anda memikirkan diri Anda, semakin hidup Anda tidak bermanfaat. Tetapi Bante, kalau kita peduli dengan diri kita, kita memikirkan diri kita, kita mengurus diri kita, semakin kita peduli, semakin kita memikirkan, mengurus diri kita, kan diri kita semakin bagus, semakin bahagia. Iya, logikanya begitu. Tetapi kenyataannya akan terbalik. Semakin Anda memikirkan diri Anda, semakin Anda tidak ada artinya bagi yang lain. Semakin Anda memikirkan diri Anda, semakin Anda tidak bahagia. Karena Anda hanya menuntut, mengharap, menuntut untuk diri Anda. Dan hawa nafsu tidak pernah mengenal puas. Apapun yang datang pada kita. Saya sering mencontohkan orang yang lagi dimabuk cinta. Dia tidak self-center. Dia hanya memikirkan untuk pasangannya. Kalau sang pria, dia hanya memikirkan sang wanita. Bahasa gaulnya, dia hanya mikirkan ceweknya, ya, bahasa gaulnya begitu. Apa ya yang saya bisa lakukan pada dia, apa yang saya bisa berikan pada dia supaya pasangan saya itu senang, bahagia. Yang buruk-buruk saya simpan. Dia hanya selalu berpikir untuk dia, bukan untukku. Demikian juga sang wanita, dia selalu berpikir untuk pacarnya itu, apa yang bisa saya berikan, saya lakukan untuk pasangan saya supaya pasangan saya itu senang, gembira, bahagia. Yang buruk-buruk saya simpan. Dan kalau dia bisa melakukan itu, pasangannya menerima, oh dia bahagia. Tetapi nanti kalau sudah peresmian, sudah punya anak 1 atau 2, menjadi terbalik. Sekarang bukan sang suami memikirkan apa yang bisa saya berikan untuk membahagiakan istri saya, tetapi terbalik.
Mengapa istri saya tidak mengerti saya? Saya kan suami, ayah, engkau istri, engkau harus mengerti aku toh. Engkau harus menyenangkan aku toh, aku ini suamimu. Kok lain dulu, lain sekarang? Pada saat dia mulai menuntut, dia akan merasakan hidup ini tidak menyenangkan. Apalagi yang dituntut tidak bisa memberikan perhatian, tidak bisa membahagiakan dia sangat kecewa. Demikian juga sama saja dengan pada sang ibu, sang istri. Dia juga menuntut pada suaminya dan juga pada anak-anaknya. Aku ini ibumu, aku ini istrimu. Engkau harus mengerti aku toh. Engkau harus bisa membahagiakan aku toh. Istrimu ini toh, ibumu ini toh. Sebetulnya tidak masuk akal, ibu bapak. Satu orang menuntut suaminya, anak-anaknya, pegawainya, stafnya untuk berkorban membahagiakan dia. Banyak orang harus berkorban untuk satu orang. Tidak masuk akal. Sang suami menuntut istrinya, anak-anaknya, koleganya, stafnya, pekerjanya untuk berkorban membahagiakan dia. Banyak orang harus berkorban untuk satu orang. Tidak masuk akal. Hidup seperti ini akan membawa kekecewaan dan menjadi hidup yang tidak bermanfaat. Mengapa tidak dibalik? Mengapa tidak dibalik? Bukan menuntut banyak orang untuk satu orang, tetapi mengapa tidak berpikir terbalik? Apa yang satu orang ini bisa lakukan untuk banyak orang? Kan bahagia, ibu bapak. Sang suami selalu berpikir, bagaimana ya cara saya membahagiakan istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Apa yang saya bisa berikan untuk anak-anak saya, istri saya. Dia akan bahagia, ibu bapak. Orang memberi meskipun kecil akan bahagia. Tapi orang menuntut meskipun mendapatkan banyak, dia tidak pernah puas. Demikian juga anak-anak, demikian juga istri. Janganlah menuntut suami, janganlah menuntut orang tua. Apa yang dia bisa berikan pada saya. Tapi cobalah sang istri, sang ibu berpikir, apa yang bisa saya persembahkan untuk anak-anak saya, untuk suami saya, untuk membahagiakan mereka. Satu orang ibu ini harus bermanfaat untuk banyak orang. Tidak banyak orang harus menuruti yang satu orang. Tidak masuk akal. Pada saat seorang ibu mulai memikirkan anaknya, suaminya, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan mereka, ibu ini mulai bahagia. Tetapi pada saat dia mulai menuntut, dia mulai menderita. Ibu bapak dan saudara-saudara, betapa bahayanya self center itu. Dunia Anda seolah-olah diri Anda sendiri. Semuanya harus berkorban, harus melakukan sesuatu, bila perlu harus diubah untuk membahagiakan dan menyenangkan aku. Dengan demikian aku akan bahagia dalam kehidupan yang sekarang ini. Tidak mungkin, saudara. Justru kalau saudara mulai memikirkan saja, apalagi bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, Anda akan mulai bahagia.